harus. Kalau tadi ada dengan jeruk purut atau dengan sirih. Kalau di sana di Arab dengan daun bidara, nggak apa-apa. Nah, ini kita siramkan. Yang terakhir, mulai daripada kepala, ya, merata. Ini dalam keadaan terbuka ya, tutup dulu tadi ya. Kemudian ke sebelah kiri disiram sampai merata. Kemudian kita balikkan ya, balik sebelah kanan disiram yang belakang merata, diiringkan lagi bukan dibalik ya, disiram yang belakang sampai merata. Dan ini adalah siraman terakhir ya. Siraman terakhir, nggak ada disiram lagi. Kemudian tahapan pertama membersihkan seluruh tahapan kedua seperti itu. Tadi saya sampaikan ya, tahapan pertama saya katakan mendukung itu ditambah membersihkan seluruh tubuh ya. Oke, gak rancu. Kemudian memwudukan, kemudian memandikan syar'i. Oke, tadi mandi syar'i sudah selesai kan ya? Oke, saya terima kasih usulan-usulannya ya. Oke, ya biarpun kita itu punya tujuan sama, tapi kadang-kadang berbeda. Pak, waktu memandikan ada langkah yang saya tidak tahu apakah ini memang ada dasar hadisnya, tapi dari sisi praktek saya anggap cukup bagus ketika praktis itu maksudnya. Kalau tadi kan dicontohkan ditutup yang ini pegang, minta bantuan tolong yang satu kan perjalanan buat usaha untuk relawan. Nah, cuma yang dipraktekkan itu agak panjang ini Pak. Agak panjang ini. Saya dua orang ini memegang, jadi tidak tahu apa isinya yang di dalam dibersihkan kecuali yang bersangkutan. Karena kita kan disuruh menjaga aurat sama nyimpan air dari jenazah. Nah ini ditutup gini sampai selesai prosesnya. Saya sama beliaunya tidak tahu sama sekali yang dikerjakan. Cuma ya sudah semuanya sudah betul semuanya. Nah kain yang di bentangan ini ternyata sekaligus sebagai handuk. Ketika sudah selesai proses mandi selesai, ini bisa langsung dipakai. Handuk tadi kan belum sampai kaki ya. Nah ini untuk menghandui jenazah yang sudah selesai. Mungkin itu saja. Jadi terima kasih. Jadi tambah-tambahan teknis seperti ini hanya teknis saja sebenarnya kan ya. Memang saya tahu, termasuk emas saya sendiri, saya ikut memandikan waktu di Batu juga semuanya orang menuntut kayak gitu. Tapi saya katakan tadi bahwa ini adalah jenazah mayat laki-laki, sehingga aurat yang wajib itu dimandi. Tapi seandainya ada orang mau menutup sampai sana, kalau cara mandikan kita itu nggak masalah. Yang jelas jangan sampai yang ditutup utama tadi kelihatan dulu lagi. Kemudian kalau yang di tempat saya itu malah tidak dipegang Pak, tidak dipegang, ditutup itu aja. Terus yang memandikan campur, tidak dibatasi yang mahram. Jadi masyarakat maksudnya. Terus maksud di tempat saya dan memang itu pekerjaan kita susah. Kan? Terus baru Pak Mudinya yang tadi itu terakhir wudhu itu tadi. Jadi kebalik kalau menurut saya ini kan bukan kita secara syar'i. Tapi kalau kita itu di masyarakat ada macam-macam. Karena kita ketahui seandainya dihitung di Indonesia ini yang mengikuti syar'i cuma 10%. Bisa kayak gitu ya. Itu saja. Sehingga kita insya Allah kita berusaha tadi secara syar'i. Tadi ini belum dikemu nih. Saya masih ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah memandikan tokoh aliran kepercayaan. Ya, kepingnya saya ini memandikan secara syar'i. Nah, ketika itu beberapa orang mungkin kelompoknya dia ya dibuka, jadi kelihatan auratnya. Saya tidak berani negor, bagaimana itu Ustaz? Ini fakta pengalaman pribadi saya. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah berniat bagus, kita sudah berusaha bagus, kalau tiba-tiba ada halangan kayak itu sudah di luar kendali kita, bukan kita yang berusaha.
Ya. Insya Allah demikian, dimaafkan. Oke. Oke, maaf ya. Satu. Pada saat kita membersihkan jenazah, kemudian ada anggota tubuhnya itu yang lepas dari jenazah. Misalnya waktu kita membersihkan rambut, tahu-tahu rambutnya itu lepas brodol gitu. Pada saat mensucikan itu apa ikut diguyur atau dibungkus sendiri, terus kita sendirikan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustaz ya. Oke, kedua. Itu terkait dengan pengalaman teman-teman yang katanya tadi itu ditutup secara keseluruhan, terus kita cuma membersihkan meraba-raba. Itu kok kayak kurang afdol. Kita kan nggak tahu Mas. Itu udah bersih atau tidak, kan cuma meraba-raba itu kan. Bukan. Itu yang membersihkan itu memang betul-betul, kalau menurut saya, iya, itu memang betul-betul para sadi dan profesional. Nah ya itu, makanya yang membersihkan itu kalau menurut jenazah, kalau menurut saya itu bukan fardu kifayah lagi, tapi merupakan wajib ain. Artinya itu kan berhubungan dengan rahasia keluarga. Kalau aurat itu mungkin oke lah kita tutup batas yang disyariatkan. Yang masuk itu kan yang membersihkan jenazah, yang mengurus jenazah itu kan dari kalangan keluarga, anak terutama, terus suami kalau istrinya yang meninggal, atau istrinya kalau suaminya meninggal itu. Jadi kalau misalnya ditutup, kita membersihkan secara meraba-meraba, itu kan kita kan belum tahu mana yang bersih, mana yang enggak, cuma sekedar bersihkan. Saya dulu masalah ini saya sampaikan lagi bahwa itu hanya teknis sebenarnya ya. Kita melakukan kayak ini nggak salah ya, melakukan untuk ini saja juga nggak salah. Tapi ketika kita membersihkan, ya biarpun kita nggak melihat, insya Allah ya kita berusaha. Ini konsep kunyut-kunyut bomo ya, dengan terasa kita kan ya. Insya Allah itu bisa kita ulangi. Seandainya masih terasa masih kok, kalau itu hanya teknis saja sebenarnya. Ya. Terus ada lagi Ustaz. Ya, misalnya si mayat tersebut dibersihkan kukunya, kan sebetulnya dibersihkan tapi dipotong, boleh enggak itu ya? Kukunya dipotong, yang panjang-panjang dipotong, boleh enggak kalau dipotong? Biasanya kan dibersihkan hanya pakai kapas, cotton bud gitu. Itu kok dipotong itu? Ini ada dua jawaban begini. Ketika kita nggak memotong, kita bersihkan kok, nggak apa-apa. Kita nggak usah mencari satu tempat padat untuk menggabungkan, ini sekaligus jawab tadi ya. Untuk menggabungkan si benda yang terpotong dengan mayatnya. Ketika itu nggak dipotong, nggak masalah, cuma dibersihkan kok. Bahkan saya ada tetangga meninggal yang dia itu agak ya kurang sempurna akalnya, kukunya itu sampai belok kira-kira sekian. Semuanya belok-belok sekian. Mungkin apakah ini perlu dipotong? Ya kita dijawabnya. Kalau dipotong kita perlu carikan adalah lain, karena nanti harus digabung waktu dikafani ya. Tapi kalau nggak dipotong kita nggak usah nambah pekerjaan, hanya kita bersihkan saja. Dua-duanya boleh dipotong, bersiko cari tempat atau mengatur, tidak dipotong juga nggak masalah. Sambut ya. Satu. Misalnya ada yang gigi palsu, ini perlu diambil nggak? Diambil ya. Kalau mau tahu gigi palsu dan bisa diambil, diambil. Kalau diambil susah, nggak usah dicodet ya. Jangan main, nggak usah ditak. Masih asal kurang dikasih. Dan satu tadi kita kurang satu kali pekerjaan saja. Saya teruskan ya. Pertanyaan tutup ya. Terima kasih. Jadi satu kali pekerjaan setelah kita mandikan secara syar'i, maka kita mengambil air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Kalau tadi ada dengan jeruk purut atau dengan sirih. Kalau di sana di Arab dengan daun bidara, nggak apa-apa. Nah, ini kita siramkan. Yang terakhir, mulai daripada kepala, ya, merata. Ini dalam keadaan terbuka ya, tentu dulu tadi ya. Kemudian ke sebelah kiri disiram sampai merata. Kemudian kita balikkan ya, balik sebelah kanan disiram yang belakang merata. Kemudian diiringkan lagi, bukan dibalik ya, disiram yang belakang sampai merata. Dan ini adalah siraman terakhir ya.
siraman terakhir, nggak ada disiram lagi. Kemudian baru kita carikan handuk. Kalau tadi katanya Mas, biasanya kainnya yang nggak basah untuk Al-Quran, ini boleh. Cuma ada orang yang khawatir ketika kain itu sudah ditutup, itu kecipratan najis yang ada. Itu ada yang mengkhawatirkan ya. Nggak bisa tinggi ngangkatnya. Saya tahu ngangkatnya cuma sekitar sekian. Itu biasa. Jadi bagus agar kita nggak was-was, langsung kita pakai air hangat saja ya, perlahan-lahan juga. Sampai kepalanya, nggak usah digosok kayak apa ini, nggak usah ya, biar tembus saja ya. Oke. Sampai ini ada yang buka, jangan dulu. Nah, ini juga asal nggak kelihatan kita ya, sampai ke belakang. Demikian juga yang sebelah sana. Kemudian dibalik, dikeringkan yang belakangnya, kemudian dikeringkan ke sini yang belakang sebelah sana. Ini sudah selesai memandikan. Baru kita tutup dengan kain yang bersih. Tutup semuanya. Sudah ada. Ini orang yang mati wajar, orang yang mati sedang berikhram, ya. Itu yang dipakai adalah kain ihramnya. Kain ihramnya. Orang yang mati syahid itu yang dipakai adalah, nggak usah dimandikan mati syahid. Yang dipakai adalah kain perangnya. Kita sementara ya. Jadi sementara ini saja dulu. Nanti setelah asar kita lanjutkan untuk ungkapan ya. Insyaallah. Mudah-mudahan sahabat. Oh iya iya. Iya mau untuk ungkapan. Pengkondisian air, maksud saya ditempatkan seperti apa. Kalau memang ada daun bidara, kemudian sirih, jeruk purut tadi, misalkan ada semua, pencampurannya bagaimana. Kalau harus itu belum, tadi kelihatannya belum. Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan dari wanita, dari jemaah kita untuk pengondisian masalah air, termasuk air sabun ya. Begini, jadi untuk air itu biasanya air yang untuk memandikan ini adalah bisa air keran atau air yang diletakkan di bak atau trim. Itu airnya bisa diciduk atau bisa dikucur. Kemudian untuk sabun ini bisa diletakkan di tempat tersendiri ya, baik itu sabun batangan ataupun sabun cair di tempat tersendiri. Kemudian untuk daun bidara, karena ini keperluannya adalah akhir penyiraman ya, maka ditempatkan pula di tempat tersendiri. Ini misalnya sirih ataupun daun bidara ataupun kapur barus itu ditempatkan di tempat tersendiri yang cukup, kiranya cukup untuk menyiram seluruh dubur waktu persiraman terakhir. Katanya. Jadi usahakan daun bidara ataupun jeruk purut ataupun sirih ataupun kapur barus ataupun minyak wangi itu dicampur dengan air yang cukup untuk menyiram ke seluruh tubuh pada penyiraman terakhir. Sementara ngomong ya. Alhamdulillah. Terus Bapak Ibu, masalah memandikan jenazah ini hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Orang yang sudah memandikan jenazah kemudian keluar dari pemandian dan tidak menceritakan aib daripada jenazah itu, kemudian dia lakukan dengan ikhlas, maka dia keluar seperti orang yang baru lahir, nggak ada dosa sama sekali. Jadi kalau kita lihat luar biasa ya, orang yang dengan ikhlas yang mau memandikan jenazah, tidak menciptakan aib jenazah, kemudian dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia keluar dari pemandian, dosanya semua dia bisa oleh Allah kayak orang yang baru lahir daripada itu. Itu hikmahnya. Nah, untuk hari ini kita memulai untuk mengkampanye jenazah ya. Untuk perempuan, kebanyakan itu bingung ya Pak ya, saudaranya mau ikut gitu, alasannya lagi berhalangan.
Kan begini, kalau kita melihat hukumnya, hukum memandikan jenazah itu kan juga fardu kifayah. Seandainya ada orang menjawab, saya nggak mau itu karena bawaan. Selagi ada yang lain memandikan nggak masalah, ya. Itu tidak masalah. Ya. Tapi saya beranggapan memandikan jenazah, saya pikir etikanya cukup memandikan yang pertama, membersihkan tok. Maka ketika sudah membutuhkan atau kan ada saudara-saudara sendiri yang memang layak dan tahu waktu itu tentang tata cara itu. Insya Allah demikian ya. Kenapa? Etika untuk memandikan jenazah itu kalau misalnya orang yang suci, artinya dia tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil, kemudian dia juga suci. Sehingga saudara yang berhalangan itu nggak usah membutuhkan, nggak usah memandikan yang syar. Kalau sudah membersihkan yang awal tadi saya berikan contoh, itu silakan ke awal. Kebiasaan saya itu kalau memandikan kan seperti orang mandi junub ya Pak ya. Cuman pada saat kita memandikan yang mandi syar'i itu was-wasnya itu ada jangan-jangan nanti kecepatan najisnya atau yang lain. Terus kita mengulangi wudhu lagi yang terakhir. Sebetulnya kalau yang dicontohkan cukup wudhu di pertama, mandi syar'i, terus terakhir disiram sama air kapur barus atau kayak udara sejenisnya ya. Itu kan cukup seperti itu. Cuman karena was-was kita itu ini nanti pas kecipratan najis lagi kita wudhukan lagi terus terakhir disiram sama wangian bagaimana? Jadi ada pertanyaan yang menyangkut masalah najis dengan wudhu ya. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Ketika kita was-was bahwa dia najis, cukup kita siram lagi. Itu nggak masalah. Takut mayat ini sudah dibunuh kok kecipratan, itu kan najis kan, tapi tadi sudah wudhu. Seandainya kita mau mewudhukan lagi, ya, itu juga nggak ada salahnya, ya, karena kita yang membutuhkan was-was. Cuma, ya tadi was-was karena wudhu karena sholat tadi mau saya terangkan, itu dari saya. Yang bagus, memang kalau kita merasa itu najis, kita siram saja. Toh yang batal kita, yang batal kita bukan mayatnya. Demikian cara yang berkabel ya. Sambung ya. Jika sakit dimulai untuk pengkafanan jenazah. Begini saya terangkan secara global saja. Bahwa jenazah yang sudah dikafani adalah jenazah yang memang sudah dimandikan, kemudian sudah dirapikan. Maksudnya ya perlu disisir ya. Kalau memang ada brengkos diluruskan, brengkosnya, jenggotnya sudah diluruskan. Bahkan kalau orang perempuan barangkali perlu pakai kuda apa ya orang perempuan. Asal bukan hal-hal yang memang najis itu nggak masalah. Atau hal-hal yang kayak ada budak yang pakai alkohol atau apa itu nggak usah diikutkan ya. Itu yang pertama. Kedua kalinya untuk kain kafan dari segi kualitasnya. Kain kafan ya jangan yang buruk betul, tapi jangan yang baik betul. Karena Abu Bakar itu begini, ketika dia sakit keras, sakit payah, kemudian sudah dekat ajal dia pesan dengan Aisyah, ya Aisyah, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong baju saya yang dua ini untuk mengkafani. Kalau kurang tambahkan. Karena kain yang baru itu lebih bagus haknya orang yang masih hidup. Kalau itu diberikan kepada orang mati, toh nanti akan hancur bersamaan dengan hancurnya tanah. Itu kata. Sehingga yang nggak buruk betul, nggak bagus betul. Disunahkan kain berwarna putih. Maksudnya, oleh apa malaikat bukan nanti berada di itu pas berada itu di apa. Jadi disunahkan kain berwarna putih. Ya sebenarnya hitam nggak apa-apa, merah nggak apa-apa. Itu cuma menutup saja ya. Tapi sunnah Rasulullah kain berwarna putih. Nah kemudian ukuran sudah barang tentu melihat sosok tubuh di suatu tempat. Kalau kita orang Indonesia ini rata-rata tingginya sama. Kalau orang laki-laki karena nggak perlu banyak dipotong untuk ini untuk itu, cukup 11 meter rata-rata ya itu loh, gila. 11 meter. Juga selalu mengukur itu 11 meter. Dan untuk orang perempuan biasanya 13, karena nanti kepotong untuk izar atau basahan, kemudian
kemudian untuk baju, kemudian tutup kepala, kemudian kerudung, biasanya begitu nah, perempuan. Jadi kain 13 meter ini cukup. Kemudian bagaimana untuk memotong ini umum dulu nanti praktiknya. Untuk memotong panjang pendeknya itu nggak usah pakai meteran, ya langsung pakai orangnya saja. Ya, ini berapa meter? Enggak. Misalnya orang panjangnya ini, berarti harus kita potong lebih dari ini nanti untuk ikat pocongnya itu katanya. Untuk ikat pocongnya. Nah, itu caranya kita lebihkan. Tuh. Nah ini untuk lebih jelasnya di dalam penanganan pengkafanan ini, ayo kita praktekkan sama-sama. Nanti orang laki-laki saya serahkan kepada Abah Puan, orang perempuan saya serahkan dengan dia, dengan bantu teman-teman yang lain ya. Nanti saya tinggal kontrol bagaimana ini betul, apakah ini salah atau ini kurang atau ini lebih gitu aja ya, biar bisa berjalan sama-sama. Sakit tidur mulai enggak? Enggak. Ayo panitia tolong diatur laki-laki sebelah mana, perempuan sebelah mana. Laki-laki untuk Pak Buan, perempuan untuk dia. Tolong belajar, tolong belajar. Kami belajar. Iya, tolong coba. Mana mari? Ini padang kan itu. Nek disentrong anu ne elek. Lek disentrong nek iku elek. Enggak jelas. Oh, itu enggak ketok. Jadi sama diambil dari sana. Ambil ini ke sana. Oh, biar Bapak Ibu, barangkali kegiatan kita untuk merawat jenazah yang kita sudah memulai sekitar jam 1 sampai hari ini sudah jam 4 kurang sekitar 25 menit. Ini hanya sampai kepada masalah memandikan dan mengkafan. Ada yang kurang, yaitu menyolatkan jenazah dan juga menguburkan jenazah. Kalau kita melihat cuaca sudah kayak ini, barangkali tidak memperhatikannya, itu agak panas sedikit. Tidak ada salahnya kalau nanti kita buka pada minggu depan ataupun hari yang lain, gitu ya, sebagai kelanjutan daripada kegiatan kita ini. Dan kita juga harus mencari beberapa informasi, ya. Sebab apa yang kami sampaikan ini bukan betul secara mutlak, dan ini semua adalah apa-apa yang kita tafsirkan daripada hadis-hadis yang ada dan contoh-contoh yang telah diberikan contoh oleh pendahulu-pendahulu kita saja, insyaallah. Dan semua barangkali punya pengalaman sendiri asal tidak bertentangan dengan apa yang tertulis dalam hadis. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya akhiri, kalau ada salah kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.